Kalau kita jabarkan dalam bahasa kita sendiri, apa dia? Dia berpikir seperti manusia, betul ya? Tapi pertanyaannya, gimana caranya biar si AI ini berpikir seperti kita? Iya. Berarti kita harus mengenalkan dia pola data, kita daftarkan dulu dia biar bisa belajar dulu. Sama kayak manusia, kita bisa tiba-tiba, misalnya ibu bisa ngajar kalian, itu ibu bisa tiba-tiba ngajar nggak? Karena ibu juga harus belajar dulu agar outputnya sesuai dengan yang sudah ditentukan. Capaian pembelajaran kalian di mata pelajaran itu apa? Gitu ya. Ini ada tujuan pembelajaran yang akan kalian pelajari ya. Nanti kalian mengenali prinsip dasar kerja pembelajaran machine learning ya, atau biasa kita bilang pembelajaran mesin. Jadi machine learning kalau misalnya bahasa Indonesia kan itu adalah pembelajaran mesin, atau itu tadi disuruh bilang machine learning. Habis itu nanti kalian bisa atau mampu melatih model sederhana menggunakan teachable machine ya, karena kita menggunakan toolsnya itu namanya teachable machine. Habis itu nanti kalian mengintegrasikan model hasil teachable machine yang akan diprogram atau diuji hasilnya melalui pengujian input dari bahasa pemrograman Python. Jadi nanti dari teachable machine diarahkan uji hasil keakuratannya di bahasa pemrograman Python. Habis itu nanti kalian juga menunjukkan sikap kolaboratif, efektif, dan kreatif selama proyek berlangsung. Nah, ini ya. Nah, ini kita ke
boleh di atas 50. Terus ini kelasnya ada dua, satu love, satu hello. Dimana kalau love dia mengenali pola dua jari seperti apa? Pincer heart ya, kayak gini ya. Terus yang satu lagi hello berapa? 5 jari. Yang satu itu love, yang satunya lagi itu hello. Dengan ketika kita mengarahkan kamera kayak gini, dia hasilnya adalah love. Kalau misalnya kayak gini, nah ini ya, dia akan mengidentifikasi sebagai hello, kayak gini. Ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Ya. Silakan nanti kalau misalnya ada kesulitan boleh bertanya ke ibu atau bertanya ke yang sudah paham. Nah ini ya info, kita akan coba silakan scan di ketika kalian scan nanti isinya adalah ketika di scan nanti dia muncul ke halaman ini ya, dia masuk ke halaman LKPD atau lembar kerja peserta didik. Kalau kalian buka yang paragraf pertama, di sini kita apanya membuat model di table kecil. Jadi kan ada link ya, silakan nanti kalau misalnya kalian bisa buka di komputer atau di laptop itu login aja ya, login aja nanti tinggal diklik. Nah biasanya nanti langsung mengarah ke Google Chrome atau web browser yang memang sudah. Nah ini masuk ke image project, terus pilih yang standar image total. Ada nggak tadi kalau di ini kayak gini? Jadi kalau misalnya klik new project, nah pilih yang image project, get started image project, pilihnya yang standar image model. Ya, yang betul. Nih ditentukan dulu sebelum dimulai, ditentukan dulu kalian mau polanya apa. Kalau itu kayak tadi ya, kalau bisa Bu, saya mau mengidentifikasi ini tuh Kak, sedih, terus senang dan marah, misalnya kayak gitu, kecewa atau apa, boleh. Ini polanya apa berarti? Ini Bu, jangan dikasih tahu dan gini Bu. Handsome ini dan jangan kasih tahu. Oh, jangan kasih tahu. Jadi kalau misalnya lagi handsome, maka dia mengklasifikasi apa? Kelasnya jangan lupa diganti dulu. Lupa di diganti, sini Bu. ya, kelasnya jangan lupa diganti ya. Oke, kalau kelompok ini kelasnya ada berapa? Dua, sama kayak ibu berarti. Satu identifikasi love, yang satu hello. Berarti kalau misalnya love gimana? Kalau love gitu diarahkan. Oke, kalau misalnya dia hello gimana? Oke, gitu ya. Oke, nice. Pokoknya dia kasih outputnya sesuai dengan apa yang kalian ajarkan ya. Nada doang yang bisa. Kalau misalnya punyanya Sandra juga nggak mau dia, karena dia nggak diajarkan cuma satu. Kecuali memang kalau misalnya kalian ajarannya bervariasi, satunya satu tangan, habis itu dua tangan gini, ya silakan bisa. Training dulu udah di training, udah dicoba tadi diarahkan ke kamera sudah sesuai dengan harapan kalian.
Habis itu tinggal di upload keduanya secara otomatis. Nah ini Bu, kalau misalnya muncul seperti ini gimana? Langsung oke aja, nggak apa-apa. Terus kita running, itu di bawahnya akan munculnya apa? Munculnya adalah inputan yang keluaran kalimat atau kalau misalnya fungsi PHP atau tag itu kan ada kita harus upload file. Nah itu sama di Python juga kita harus upload file. Apa yang di-upload Bu? Berarti kita akan menguji akurasi apa yang sudah kita bikin di modelingnya. Apa? Tadi kalau Ibu contohnya ada dua kan, satunya apa? Love, finger, to word ya. Habis itu find finger atau hello gitu ya. Nah silakan dipersiapkan kalian misalnya selfie pakai kayak gini, di selfie boleh. Nanti kita masukkan ke situ. Atau kalian foto aja teman kalian lagi kayak gini, misalnya atau lagi kayak gini itu boleh. Atau kalian misalnya ngambil gambar dari internet dalam bentuk kartun itu juga bisa. Kita akan coba. Ini misalnya Ibu pilih ya, pilih file itu udah sediakan ada beberapa foto yang bisa kita masukkan. Salah satunya ini ya, ini tuh ada banyak. Nanti kalian boleh juga coba aja. Nah Ibu mau coba masukkan ini. Berarti hasil outputnya harusnya kalau misalnya benar itu apa? Harusnya dia mengakurasi kalau misalnya foto tersebut adalah love, harusnya seperti itu ya. Nah kita akan coba. Nah ini kalau sudah di running dia akan masuk. Kalau sudah 100% selesai dia akan mengidentifikasi dengan foto. Nah di sini dia ada menghasilkan prediksi love dengan 99,12% adalah akurat. Nah ini kalau benar. Salahnya gimana Bu? PD yang kalian itu sudah ada. Di sini ya, hasil prediksinya kalau misalnya model yang bekerja dengan baik, maka akan muncul seperti itu, log 99,12% akurat. Nah, ini salah satu contohnya ini. Kalau ini 98,5 akurat. Nah, modelnya yang salah atau tidak sesuai dengan prediksi atau berjalan dengan baik, dia akan muncul ketika gambarnya log diprediksinya sebagai hello. Nah, itu kurang akurat. Maka apa yang terjadi? Ya, itu harus didiskusikan lagi sama kelompok kalian, latar belakangnya mungkin atau pencahayaannya, ya mempengaruhi hasil sampelnya. Gitu ya. Ada yang mau bayangkan dulu? Bisa ya, bisa kita coba ya. Tadi kan sudah di-download, sudah dalam bentuk zip. Silakan kalian ekstrak dulu, buka dulu yang tadi kata Ibu, yang link dari LKPD aja, diklik aja. Kalau misalnya nggak ngeklik juga langsung aja dari sininya. Tinggal kalian pilih collab Google, misalnya dari sini sih tinggal aja collab Google ya. Nah nanti biasanya langsung enter. Nah ini kan secara otomatis awal tuh pasti kayak gini. Nah kalau sudah muncul kayak gini, tinggal pilih yang new notebook, yang kosongan dulu. Nah kalau sudah masuk ke new notebook, nanti kalian tinggal ambil aja copy paste dari yang sudah Ibu sediakan. Ada di mana? Ada di LKPD ya. Semuanya tinggal copy paste. Nah ini dari PIP ya sampai output print. Ibu ini ya Bu, ini ya ini. Ada yang udah berhasil berani. Oh aja bisa. Ini semuanya Bu. Jangan lupa kalian persiapkan fotonya yang misalnya tadi ada kucing, cari dulu di internet, download aja. Ibu, Ya, kalau tangannya dua, gambarnya juga dua. ya cari aja. Kalau kamu selfie, ya sesuai dengan yang kamu daftarkan. Kalau misalnya kayak tadi kan dua orang, yang ada dua orang aja kamu. Boleh nggak? Boleh banget. Bu ini gimana Bu? Codingan Python-nya itu kan tidak sejajar nih kalau kalian cek. Jadi pas di paste itu jadi sejajar. Nah silahkan kalian kondisikan. Jadi kalau bisa input library
input proses outputnya itu jangan sejajar semuanya. Ya, jadi jangan sejajar sama yang lainnya. Tinggal copy dulu nih, sampai dulu. Nah, ini kan copy. Terus paste di sini. Nah, kebanyakan kan satu jajar ya. Nah, sejajar kayak gini itu bikin error. Maksudnya gimana Bu? Kalau misalnya kalian cek di contoh, ini kan tidak sejajar tuh. Kelas, dev, super itu kan tidak sejajar. Ya. Nah, di sini tapi pas hasil copy paste-nya malah sejajar. Tinggal kalian sesuaikan aja. Di dev itu kasih 1 spasi. Habis itu super 2 spasi gitu. Itu jadi sesuaikan aja sama contohnya ya. Sama contohnya kalau misalnya di sininya disuruh kasih space kayak gini silakan. Kayak gini. Nah. Apa tuh? Iya, apa tuh? Kalau selama dia nggak merah, selama dia nggak merah, selama dia nggak merah, coba tadi lagi. Kalau misalnya merah, udah ya. Kita masuk ke sesi presentasi menampilkan hasil akurasi ya. Tadi kan dijelaskan dulu kalian bikin teachable machine-nya untuk mempelajari apa. Mesin learning kalian itu dikasih pelajaran apa? Yang keduanya kalian tampilkan hasil akurasinya ya. Hasil akurasinya berapa persen di Python? Oke? Ya. Dan juga Habib. Boleh? Ya, kayak biasa penumpang perkenalan, tinggal jelaskan. Terus nanti kalau misalnya ada yang mau nanya silakan. Terus habis itu tinggal ditutup. Silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan project teachable machine yang kami buat. Kami membuat 2 kelas yaitu adalah love dan hello. Love nanti akan muncul di output seperti ini. Upload nggak? Itu kan ada saja itu belakangnya. Iya. Itu sampai dulu. Nah. Lagi. Nah, itu ya. Iya. Betul ya? Betul. Oke. Satu lagi berarti kayak gimana? Dim. Jika hello yang bawah juga berganti. Nah, ini ya. Oke. Terus kayak gitu. Selanjutnya apa? Ini langsung gambar Bu. Hasil akurasi ya, Sob. Gimana? Ini cara kerjanya gimana? Trans model, Oh. label. Oke, habis itu Saya menambahkan codingan oke. dan langsung di running. Kalau di running gimana? Coba diulangi dulu. Ketika codingannya di running, dia akan mengeluarkan, kita disuruh memilih sebuah file gitu. Setelah kita memilih sebuah file, dia akan mengeluarkan keakuratannya. Jadi kita bisa tahu akuratan hasil kita itu berapa persen. Ini untuk yang low. Coba kalau untuk yang low di running lagi. Berapa persen akurat? Ini 97%. Betul ya? Ada yang mau ditanyain nggak tadi? Ada yang mau ditanya tidak? Tidak. Atau mau modelnya kenapa harus itu sok tanyain aja. Kalau gambar cheese bisa nggak? Bisa. Gimana tuh? Kayaknya nggak bisa. Tadi kamu yang bisa, sekarang nggak bisa. Ya Karena programnya kita masukin cuma 2. Kalau masukin gambar selain itu dia error gitu deteksinya. di mana? Berarti kalau misalnya mau didaftarkan tadi cheese itu harus daftarkannya di mana berarti? Di
itu technical itu lagi. Mana coba buka? Di bagian mana? Harus nambahin. Ada di technical Itu matching. ya. Jadi harus ditambahkan 1 kelas lagi. Misalnya kalau mau tadi 3 ya, jadi bukan block, hello sama cheese misalnya. Udah tinggal ditambahkan lagi cheese, terus nanti ini dulu, ambil dulu pola-pola gambarnya, habis itu di training lagi, terus dicoba. Kalau sudah kita cek akurasinya kira-kira berapa persen. Ya, oke? Ada yang bertanya lagi? Tidak. Oke, silakan boleh. Dan juga tadi boleh kembali ke tempatnya masing-masing lagi. Oke ya, berarti kita sudah mengimplementasikan machine learning melalui flexible machine dan juga hasil akurasi menggunakan Python. Itu ya. Dan kemudian dicoba dipresentasikan oleh kelompok Habib dan juga Najib. Kita ke refleksi sosial emosional. Silakan coba di running dulu. Kalau di running itu ada tampilan ya, maksudnya ada pertanyaan. Pertanyaannya apa? Bagaimana perasaanmu saat membuat proyek pertama machine learning? Ya, bagaimana perasaanmu saat membuat proyek pertama machine learning? Nah, silakan kalian pilih sesuai dengan perasaan kalian ya. Apakah memang sulit? Apakah memang biasa aja? Apa Senang tapi sedikit bingung. boleh silakan dipilih. Sambit. Rasa bingung. Iya. Sambit, Bu, sambit. Samir. Nah, di sini, oke, ya. Sekarang satu lagi, silakan boleh sekali lagi untuk proses. Isinya untuk proses itu ada 5 pertanyaan, tapi dalam bentuk game labirin. Sudah pernah coba game labirin belum? Belum. Nah, silakan dicoba ya. Isi pertanyaan dasar. Ini perlu satu doang. Satu aja nggak apa-apa. Jadi kalau misalnya pindah, ada pertanyaan dijawab. Prinsip dasar. Ini ya, kelompoknya Sajid dia peringkat pertama menyelesaikan dan benar semua ya, benar semua ya. Oke, ada yang benar semua juga kelompok yang lain? Belum, Bu. Oke, nah Bapak sambil berjalan ya. Udah, Bu. Next ya. Nih, kita simpulkan dulu kesimpulan pembelajaran hari ini. Ada yang bisa menyimpulkan? Yang pertama, kita bisa ngapain? Bisa tuh dasar-dasar AI. Oke, kita bisa mengenali dasar-dasar AI. Konsepan AI itu seperti apa? Atau coding kecerdasan artificial. Nah, kita biasanya ngeganti kalimat AI dengan kecerdasan artificial. Habis itu apa lagi? Kita implementasi kecerdasan buatannya di mana? Tools apa namanya? Technical matching. Reachable. Technical matching. Reachable machine. Habis itu kita akurasikan hasilnya di mana? Di Google Chrome. Di Google. Oke. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Terus kalau misalnya tadi ada pertanyaan tambahin pose itu bisa apa enggak? Bisa.
lagi. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillah.